Toko buku pertama yang didatengin Lentera adalah Warung Sastra. Lokasinya di depan Indonesia College, Blunyah Rejo TR2 nomor 1180 Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo. Jujur, ini beneran warung banget sih. Rumahan abis di tengah perkampungan. Bahkan kedai kopinya pun kayak warung rumahan pada umumnya. Tapi koleksi bukunya gak main-main guys. Keren dan banyak banget. Banyak buku-buku indie, kiri, dan tentunya buku-buku sastra. Mereka juga punya panggung buat menggelar berbagai kegiatan literasi yang keren-keren banget. Nongkrong di sini pun nyaman banget karena siapa aja yang nongkrong di situ bisa langsung nyambung ngobrolin soal literasi. Di sini saya ketemu sama Mas Andre yang mengelola warung sastra, berbagi cerita soal Lentera. Dengan semangat, Mas Andre mendukung Lentera dan kasih bocoran toko-toko buku mana aja di Jogja yang bisa kami kunjungi. Wah, makasih banget loh. Tempat kedua yang kami kunjungi ini sebenarnya tidak semata toko buku. Macam-macam mbak acaranya, jadi ada screening film, terus performance, terus juga ada kita sering baca bareng juga di sini, talk show, lokakarya, workshop itu di area luar sini bisa. Bolo Space merupakan tempat berkumpulnya berbagai penggiat industri seni, baik seni pertunjukan, lukis, rupa, musik, hingga seni kontemporer. Saat kami berkunjung ke sana, mereka sedang sibuk mempersiapkan pameran seni gabungan. Lokasinya sangat strategis di tengah kota, di Jalan Kerasak Barat nomor 3, Kota Baru, Kecamatan Gondokusuman. Dan memiliki area yang lumayan luas untuk membuat berbagai pameran di ruang terbuka di halaman belakang untuk nongkrong ataupun menggelar berbagai kegiatan. Bolo Space sangat terbuka untuk bekerja sama dengan para pihak yang memiliki visi dan misi serupa. Pokoknya kalau kamu nyeni banget anaknya, pas banget deh nongkrong di sini. Vintage! Itu kesan pertama yang Lentera rasakan saat menjejakkan kaki di kebun buku. Buat sore-sore yang besar di era 90-an, vibes toko ini tuh kayak membuat kita masuk ke dunia ini Ibu Budi di buku pelajaran bahasa Indonesia era 80-an sampai 90-an. Dekorasi lukis di berbagai sudut dan pemilihan furniture di kebun buku pun semakin memperkuat kesan vintage tersebut. Kebanyakan yang nongkrong di sini adalah anak-anak mahasiswa atau anak pesantren yang kebetulan berlokasi tidak jauh dari kebun buku. Kebun buku memiliki kekasan menjual buku pre-love berbahasa Inggris dengan harga yang hampir tiarap, yaitu berkisar di Rp25.000 hingga Rp80.000 saja. Gila sih, kapan lagi bisa beli buku import berbahasa Inggris dengan harga secangkir kopi di kafe? Oh iya, ngomong-ngomong kafe, di sini juga menyediakan kopi dan camilan yang harganya juga pas banget. In this economy yang semuanya serba mahal. Nongkrong di sini berasa banget lagi mengunjungi kakek nenek di desa sih. Cuma si kakek dan si nenek punya koleksi buku yang melimpah. Cus kepoin kebun buku di Jalan Minggiran nomor 61A, Suryodiningrat, Kecamatan Mintre Jeron. Setelah sebelumnya kita terbawa ke era 80-an, mengunjungi ruang melamun membawa kita semakin jauh dari dunia kita yang sekarang, guys. Kita bisa terseret ke era 70-an, 60-an, 50-an, bahkan ke era 20-an, tergantung literasi apa yang mereka temukan. Jadi, ruang melamun ini mengoleksi berbagai literasi, mulai dari buku novel, majalah, koran, manuskrip dari masa lampau. Konon, pembelinya pun ada yang bela-belain banget datang dari jauh untuk memburu satu buku tertentu yang sudah termasuk langka. Menelisik koleksi yang mereka miliki seolah membuat kita masuk ke mesin waktu dan berada pada era di mana literatur itu tercipta.
kita bisa memahami tren yang terjadi saat itu, budaya pada masa dan lokasi tersebut, dan membuat kita sadar seberapa jauh perjalanan yang sudah kita tempuh hingga di peradaban saat ini. Sepowerful itu memang yang namanya buku tuh. Di halaman belakang Luang Melamun terdapat ruang yang cukup luas untuk nongkrong, ngopi-ngopi, berkegiatan seputar literasi dan seni, atau sekedar melamun sendirian. Pokoknya, waktu dan tempat dipersilahkan deh. Kamu bisa mengunjungi masa lalu melalui literasi di Ruang Melamun di Karangkajen MG3 nomor 885, RT 43 RW 11, Brontokusuman, Mergangsan. Jujur nih, nama toko buku yang satu ini lumayan susah disebutkan dan diingat. Yap, Theotraphy. Tapi kalau tahu asal-usul namanya bagus banget guys. Jadi Theotraphy itu adalah teologi, sastra, dan filosofi. Mereka memiliki filosofi tidak menjual buku namun menyebarkan ilmu. Tempatnya hening banget, cocok buat ngopi sambil ngerjain tugas atau kerjaan kamu lainnya. Dan koleksi bukunya juga banyak yang menarik. Dan gak berarti semuanya buku filosofi ya. Di halaman belakang ada tempat ngumpul-ngumpul yang bisa digunakan untuk berkegiatan literasi. Kami sempat jajan cappuccino di sini dan rasanya enak banget guys. Keras, sekeras hidup ini. Theotraphy bisa kamu samperin di Jalan Semeru nomor A01 Ngabean Wetan, Sidoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Kalau toko buku yang satu ini, vibes-nya markas anak tongkrongan banget sih. Saat kami main ke Berdikari, para pengunjungnya sudah settingan nyaman banget kayak ada di kosan besti gitu deh. Mau tidur-tiduran sambil baca, ngopi sambil jongkok, ngobrol sambil kayang, bebas. Koleksi buku di Berdikari sangat bervariasi, mulai dari buku indie, buku kiri, buku populer, bahkan buku anak juga ada. Di sini kami bertemu dengan Mas Dana dan kami berdiskusi banyak soal lentera dan dunia literasi sambil menemaninya mengepak buku pesanan melalui online shopnya yang ternyata luar biasa volume penjualannya. Siapa bilang nih masyarakat Indonesia nggak doyan baca? Meski in this ekonomi yang segalanya sulit, kalau untuk buku sepertinya tetap masih bisa diusahakan ya. Buat kamu yang lagi mampir ke Jogja, sila mampir ke Berdikari di Jalan Elang Jawa, nomor 29 Karangsari, Wedo Martani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman. Toko buku yang satu ini asli sih, estetik banget dan bikin betah banget buat berlama-lama karena desainnya yang cantik, nampak mewah namun tidak mengintimidasi, bahkan mengajak untuk sejenak melupakan realita dan masuk ke ruang baca rumah mewah bergaya Victorian dan membaca sepuasnya dalam keheningan dan kenyamanan. Solusi buku yang terletak di 7C9C plus 8JQ Jalan Karanganyar Raya, Blotan, Wedo Mertani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, menjual berbagai jenis buku, baik buku indie, buku populer, buku anak, buku sastra, dan juga buku-buku non-fiksi. Di lantai 1 juga terdapat kafe yang menyediakan kopi yang bisa kamu nikmati sembari mengerjakan tugas, sementara di lantai 2 kamu bisa menikmati bacaan dalam keheningan. Datang ke Solusi Buku benar-benar membuat kita berkhayal, suatu hari nanti bisa bikin perpustakaan kecil di rumah seperti ini sih. Begitu tiba di Mojok Buku yang berlokasi di Ngebo, Jalan Ngebo, area Sawah, Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, kami langsung disuguhkan pemandangan yang meneduhkan, yaitu sekumpulan anak muda yang membaca sambil piknik di halaman depan Mojok Buku di bawah hamparan bintang-bintang. Asli, romantis banget sih. Buat masyarakat urban, jelas bisa membaca buku di halaman rumah di bawah bintang-bintang dan suasana yang hening seperti ini merupakan kemewahan yang tidak bisa dinilai dengan uang.
Meski toko bukunya terbilang mungil, namun Mojok Buku memiliki banyak koleksi menarik, terutama di buku-buku indinya. Bisa banget nih menjadikan Mojok Buku lokasi ngedate kamu sambil mendiskusikan buku-buku bareng pasangan. Kalau bacaan kalian cocok, siapa tahu bisa langgeng hubungannya, ya nggak? Destinasi selanjutnya adalah toko buku yang sudah sangat legendaris di Yogyakarta. Rasanya hampir semua pencinta literasi selalu menyempatkan diri untuk menengok toko buku yang satu ini bila mana sedang mengunjungi Yogyakarta. Ya, apalagi kalau bukan Buku Akik. Lokasinya lumayan nyempil, terletak di Jalan Kaliurang, kilometer 12, Gang Besi Raja nomor 60D, Candi Karang, Sarando Harjo, Ngaglik, Sleman. Dan bikin deg-degan juga loh untuk dicapai dengan menyetir mobil karena jalanannya kecil, masuk-masuk ke pemukiman dan gak ketebak bakalan ketemu tantangan apa lagi di jalan. Tapi begitu tiba rasanya terbayar sudah perjuangannya. Vibes toko buku Akik tuh seperti kita sedang berkunjung ke toko-toko antik di Eropa atau Amerika yang banyak banget perintilan-perintilan menarik yang bikin orang pingin pegang-pegang dan foto-foto. Koleksi bukunya pun sangat lengkap, buku indie dan buku mayor saling melengkapi berjajar harmonis di rak-rak buku dan di antara dekorasi toko yang menyenangkan. Di depan toko buku ada kafe yang belum lama buka, membuat kita semakin betah untuk berlama-lama di Buku Akik. Toko buku di depan sawah? Iya, di JBS atau jual buku sastra, kamu bisa banget baca buku dengan latar pemandangan sawah. Tokonya mungil dan sederhana, terletak di lantai dasar tempat tinggal pemiliknya. Meski mungil, JBS sangat nyaman untuk menjadi tempat tongkrongan, terutama di bagian teras belakang yang pemandangannya langsung menghadap sawah. JBS juga menjadi basis tongkrongan para pencinta sastra untuk membahas karya-karya sastra atau belajar menulis puisi. Meski berlokasi di Yogyakarta, pemilik JBS ini ternyata seorang Uda dari Minang yang merantau ke Jawa Tengah loh. Jadi ngobrolin sastra dengan Uda Koto ini kayak gak ada habisnya lah. Di JBS ini kamu bisa menemukan berbagai macam karya sastra, baik yang diterbitkan oleh penerbit besar maupun indie, atau bahkan diterbitkan sendiri oleh JBS. Kalau kamu mau mampir, silahkan datang ke Masjid At-Taqwa, Jalan Keloran Dalam, nomor RT 8 belakang, Keloran, Tirto Nirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Kalau kamu lagi main ke Taman Sari, Yogyakarta dan ingin reses sejenak, kamu bisa melipir ke area belakang komplek Taman Sari yang menjual berbagai minuman dan makanan ringan. Nah, di pojok kiri dari pintu masuk tersempillah sebuah toko buku yang mungil memanjang, yang namanya Bawa Buku. Meski tokonya mungil, namun area bersama di depan toko buku tersebut sangat luas dan nyaman banget untuk dijadikan tempat membaca, nongkrong, hingga ngobrolin buku. Di Bawah Buku, kamu bisa menemukan berbagai buku terbitan indie dengan judul-judul yang cukup unik dan bikin penasaran untuk dibaca. Buat kamu yang mau mampir nih, catat alamatnya ya. Jalan Taman Sari nomor 1/310, Patehan, Kecamatan Kraton. Bonus liputan. Setelah kita menjelajahi toko-toko buku yang unyu-unyu di Jogja, ada satu lokasi yang gak kalah unyu, tempat ngumpulnya para pencinta literasi, yaitu Ruang Literasi Kaliurang.
Ruang ini tadinya merupakan tempat tinggal pribadi seorang lulusan filsafat Universitas Gadjah Mada yang bernama Willy Aditya. Karena kecintaannya terhadap literasi, ia mengubah kediamannya menjadi perpustakaan yang bisa diakses oleh warga sekitar. Tidak hanya perpustakaan, ruang literasi Kaliurang pun menjadi ruang publik untuk mengadakan berbagai pameran, kegiatan diskusi, dan seni pertunjukan. Saat kami berkunjung ke sana, sedang diadakan pameran foto bertemakan Bung Besar, yaitu Bung Karno. Yang menarik perhatian kami, beberapa surat cinta Bung Karno kepada beberapa perempuan yang pernah singgah di hatinya dipajang besar-besar dalam beberapa spanduk. Dan jujur, tulisannya benar-benar mampu melelehkan hati para pembacanya. Pantas saja Bung Besar selalu piawai memikat hati perempuan. Di tempat ini nantinya juga akan ada kafe kecil yang menyediakan minuman dan makanan ringan sehingga semakin membuat nyaman para pengunjungnya. Buat kamu yang pingin jalan-jalan tapi budget terbatas, bagus banget kok kamu ajak keluarga kamu ke sini. Ada perpustakaan untuk si kecil juga loh, meski koleksinya belum terlalu banyak, namun sangat cukup untuk membiasakan anak dan diri kamu sendiri juga untuk selalu berdekatan dengan buku. Yuk kunjungi ruang literasi Kaliurang di 8C53 plus 2C4 Bondosari, Harjo Binangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman. Kebetulan banget nih, saat kami berkunjung ke Yogyakarta, Festival Sastra Yogyakarta sedang digelar. Jadilah kami mampir ke sana. Selain mendengarkan berbagai diskusi menarik seputar sastra, kami juga melihat-lihat bazar buku dan memborong beberapa buku diskonan yang sepertinya menarik untuk dibaca sambil mencicipi berbagai jajanan yang tersedia. Berlokasi di Taman Budaya Embung Giwangan di Jalan Tegal Turi nomor 3 Giwangan, Kecamatan Umbul Harjo, sore saya yang syahdu di Kota Puitis Yogyakarta terhabiskan dengan sempurna bersama Festival Sastra Yogyakarta. Nah, sekian dulu liputan toko-toko buku indie di Yogyakarta. Berikutnya, toko-toko buku atau tongkrongan literasi di kota atau negara mana nih yang bisa kita kulik? Yuk tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel ini ya, supaya kecintaan kamu terhadap dunia literasi bisa menular ke sekitar kamu. Sampai jumpa!